Oke, kita jawab lagi yuk. Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau pertanyaannya ini yang masih berhubungan, kalau ada kista pada saat kehamilan, jadi udah hamil tapi masih ada kistanya, itu bisa melahirkan normal nggak? Oke, ini pertanyaan sering ya kayak ditanyakan, dok saya ada kista, sekarang lagi hamil, boleh lahir normal apa tidak? Nah, kita sebenarnya jelaskan dulu, kista itu ada yang timbul sebelum hamil, artinya dia sudah punya kista dulu, baru dia hamil. Ada yang kemungkinan kedua, kista ini timbul pada saat dia hamil, jadi karena hamilnya tumbuh kista atau sel telurnya membesar menyerupai kista pada saat hamil. Bedanya di mana? Kalau kista yang timbul sebelumnya sudah ada baru hamil, biasanya kistanya akan menetap. Jadi selama hamil dia kistanya akan tetap ada. Tapi kalau misalnya kistanya itu timbul pada saat hamil, biasanya nanti akan mengecil sendiri pada usia kehamilan 14 sampai 15 minggu. Karena gini, fisiologisnya gini. Jadi pada saat wanita hamil itu tubuh rahim si ibu ini sebelum hamil dia kan kayak keras kontraksi gini. Nah ketika hamil dia akan seperti balon yang dikembangkan seperti ini, sehingga dia butuh rahim yang lebih rileks, jadi nggak kontraksi, nggak kaku. Nah untuk membuat rahim rileks ini dibutuhkan progesteron yang lebih tinggi. Nah sel telur yang ketika dia sel telurnya keluar, kemudian ovarium sel telurnya tadi tetap dia harus mengeluarkan progesteron untuk menjaga kehamilannya akan tetap bertahan. Nah, pada ibu-ibu yang progesteronnya rendah, itu sel telurnya harus memproduksi lebih banyak, sehingga dia kerjanya ekstra. Karena kerja ekstra dia membesar, sehingga terbentuklah kista. Karena untuk mempertahankan kehamilannya, karena dia kerja ekstra dia membesar. Ketika usia kehamilan berkembang 14 minggu itu biasanya kehamilannya sudah memproduksi sendiri, plasentanya sudah memproduksi progesteron, sehingga yang sel telur tadi tidak dibutuhkan lagi, nggak perlu lagi produksi lagi, sehingga dia diistirahatkan, sehingga dia mulai mengecil kembali. Makanya biasanya kalau ada kista pada hamil muda, jangan langsung panik, karena ada kemungkinan dia akan hilang pada usia 14 minggu. Nah, kalau sampai 14 minggu tidak hilang, di situ baru beda ceritanya gitu. Jadi kista itu bisa diambil sebelum melahirkan. Jadi pada kasus-kasus yang kistanya besar atau kistanya dicurigai ganas atau yang mengancam, misalnya kista kepeluntir dan macam-macam, itu bisa diambil sebelum lahiran. Jadi biasa 16 minggu ke atas, ketika bayi sudah dianggap lebih aman, dilakukan operasi untuk ngambil kistanya dulu. Nah, jadi bisa diambil duluan, tapi biasanya diambil di usia kehamilan 16 minggu ke atas, diambil kista duluan. Nah, itu untuk kasus-kasus yang mengancam nyawa ibu, misalnya kayak tadi kemungkinan kistanya ganas atau kepeluntir atau nyeri berlebihan, bisa saja kista diambil duluan. Tapi pada kasus-kasus tidak ada keluhan dan kistanya juga tidak mencurigakan dia ganas, kita bisa menunggu sampai cukup bulan. Jadi sampai cukup bulan di usia kehamilan 38 minggu, 39 minggu, intinya sedekat mungkin dengan taksiran persalinan, baru dilakukan tindakan sesar. Kenapa dilakukan tindakan sesar? Karena bisa sekalian. Jadi ketika bayinya kita lahirkan, rahimnya dijahit, bisa sekalian dievaluasi kistanya dan diangkat sekalian kistanya. Jadi sekali kerja bisa dua tindakan. Boleh lahir normal enggak? Untuk pasien-pasien dengan kista, itu untuk lahiran normal itu lebih beresiko. Jadi beresikonya gini, kista itu berada di belakang rahim biasanya, bisa di kanan kiri, bisa di belakang. Ketika proses melahirkan itu kepala bayi turun ke bawah, dan itu sangat memungkinkan untuk menyebabkan kistanya itu pecah. Jadi saya punya pasien pernah kista ovarium juga sekitar 8 cm, pasien sudah kita motivasi untuk sesar tapi dia tidak mau, pengen lahiran normal. Akhirnya dia lahiran normal di bidan, dan dia tidak ngasih tahu ke bidannya kalau dia kista, karena biasa bidan kalau ada kista tidak akan berani nolong. Jadi akibatnya dia tutupi ke kondisinya,
dia berbohong lah dalam tanda kutip ke bidannya, tidak menceritakan apa adanya. Akibatnya apa? Ketika lahir di bidan dan kebetulan agak susah sehingga didorong oleh bidannya sehingga pecah. Bayinya lahir, tiba-tiba ibunya tensinya turun. Tensi turun, kesakitan luar biasa, bidan langsung merujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit tensinya udah turun, HB-nya rendah. Kita langsung buka, perdarahan ternyata. Jadi kistanya pecah, perdarahan di dalam rongga perut, dan akibatnya apa? Ya sudah operasi dengan kondisi yang ibu sudah jelek, tapi alhamdulillah ibunya masih tertolong. Tapi ya tadi masuk ICU, transfusi dan sebagainya. Artinya sangat beresiko lah. Jadi kalau saya tetap merekomendasikan kalau untuk kista sebaiknya diambil tindakan sesar karena tadi lebih safe. Yang kedua bisa sekali ngambil kistanya juga. Jadi gitu. Jadi rekomendasinya tetap sesar. Jadi apakah diambil sebelum atau tidak tergantung kondisi ibu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lagi bisa nanti ditanyakan ke IG kita. Nanti kalau ada waktu-waktu luang seperti ini kita akan bahas dalam bentuk video. Oke. Jangan lupa tekan Subscribe, like, lonceng, di-share ke semua media sosial. Follow juga IG kita ya, IG di bawah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.